Khom sarba'a salasa isnani wahid aghliqil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Rahim. Eh, ini seperti biasa solo podcast. Dan jujur untuk kali ini saya tidak menggunakan playlist seperti kemarin. Saya menggunakan fitur podcast YouTube tersendiri ya. Kalau kemarin itu saya upload video sebagaimana biasa. Kemudian saya bikin playlist podcast seperti itu ya, solo podcast. Nah, ini tidak ya. Yang kemarin saya jujur aja sih masih kebingungan saya mencari bahan-bahan apa lagi yang mau dibahas. Karena jujur aja materi-materi yang sebenarnya menarik untuk dibahas tapi rada-rada ngeri sedap ya. Dan kali ini kita berbicara masalah geopolitik di negara luar yang sekarang lagi hangat-hangatnya dan masih trending ya dibicarakan. Dan ini jujur aja em, tidak saya bahas tapi saya terus ngamatin terus ya. Eh Kalau misalkan kita berbicara masalah perang Ukraina, Rusia dan Ukraina itu sejarahnya sangat panjang dan sudah banyak dibahas juga oleh beberapa para profesor-profesor yang sudah mengetahui sejarah panjang mereka ya, terutama duta besar Indonesia yang berada di Rusia dan Ukraina. Siapa yang salah, siapa yang benar, wallahu alam bisawab di sini mereka semua ya saling klaim. Nah, mungkin pertanyaan kita ya selaku ya kayak kayak saya netizen of Indonesia kayak gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih Rusia dan Ukraina itu berdamai? Kalau menurut hemat saya sendiri, wallahu alam susah. Bahkan kemarin Pak Joko Widodo, Presiden Republik of Indonesia berusaha datang ke sana berdialog dengan Vladimir Zelensky, kemudian juga dengan Vladimir Putin, ya semua eh, kalau dari apa ya hasil tangkapan saya sendiri sih berat untuk mereka berdamai. Ya negara manapun tidak akan bisa mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Even NATO sendiri ya, gitu kan. Oke. Kenapa sih kedua negara itu sulit berdamai? Yang pertama kalau yang saya tangkap, kalau permintaan dari Zelensky, kekehnya dia, kalau misalkan Ukraina mau berdamai, maka syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Rusia adalah Rusia harus hengkang dari negara Ukraina, ya kan? Jadi ya eh, ini pokoknya keluarlah daripada Ukraina. Nah, yang jadi permasalahannya kalau misalkan Rusia itu keluar ya dari Ukraina, oke, kita damai aja sudah kan karena banyak lah sudah korban jiwa dan lain sebagainya kan. Sedangkan pihak Ukraina belum menyatakan kalah perang saat ini dan Rusia hengkang dari Ukraina memilih untuk berdamai, maka apa yang akan terjadi? Ya Rusia sama dengan sekelas Nazi Jerman dan Jepang. Ya salah satunya yang saya lihat sih eh, bisa dikatakan ya sekelas Nazi Jerman kayak gitu kan, yang mana presidennya Hitler dan jenderal-jenderalnya pasti akan diburu sebagai penjahat perang kayak gitu kan, karena mereka kalah sudah jadi sudah mereka pasti kalah kayak gitu. Em,
Sudah kemungkinan itu. Bahkan kemarin itu Amerika menyuruh, kalau nggak Amerika atau ICC sendiri yang sudah menyatakan bahwasanya Vladimir Putin sebagai penjahat perang dan mesti harus ditangkap di berbagai negara. Apa di negara manapun yang masuk di anggota ICC itu bisa ditangkap. Mungkin kecuali Indonesia dan beberapa negara lainnya, gitu kan. Oke, itu nanti pembahasan panjang. Kemudian dan kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan eh, keadaannya seperti itu dan Rusia sudah mempertimbangkan seperti itu, pastinya dia nggak mau. Gitu. Uang dia sudah nyata di ambang kemenangan, ya otomatis 100% wilayah Ukraina dibabat habis sama dia, gitu kan. 100% gitu. Nah, kemungkinan bagaimana kalau misalkan seumpamanya negara Ukraina jatuh ke tangan Rusia? Apa dampaknya? Kalau misalkan Ukraina jatuh ya, kemudian menyatakan kalah dengan Rusia, 100% negaranya em, apa takluk lah ke pangkuan bumi ke pangkuannya Rusia, maka semua hutang yang diderita oleh Ukraina sudah auto lunas, ya kan? Lunas sudah pasti. Karena jujur aja, kalau misalkan kalah kayak gitu, kan sedari awal kan Amerika, NATO, dan beberapa negara sekutu lainnya itu membantu habis-habisan kayak gitu, jor-joran untuk untuk negara Ukraina, Zelensky supaya bisa bertahan, bisa memukul mundur serangan Rusia. Kemudian juga Rusia disanksi dengan berbagai macam sanksi di situ kan. Eh, ini juga nggak tahu saya sudah sanksi yang keberapa, yang ke 100 apa yang ke 10 itu. Bayangkan aja negara di Rusia itu jujur aja dalam tempo setahun itu sudah mengalahi sanksinya Iran gitu kan. Kalau Iran itu 10 tahun gitu. Dan sedangkan Rusia dalam tempo setahun aja sudah eh, negara penerima sanksi terbanyak gitu, di seluruh dunia. Gitu. Oke, sampai mana dah tadi? Eh ya dengan semua bala bantuan tadi mulai dari peralatan tempur, ya kan, tank atau segala macam, kemudian uang sampai berapa juta dolar mungkin habisnya itu ya per hari. Itu kan belum lagi untuk refugees, pengungsi-pengungsi dari Ukraina, itu pun juga banyak yang ditampung itu. Dan pihak NATO kemarin di podcastnya Helmi Yahya itu berapa ya, saya lupa itu, tapi lumayan banyak lah per harinya itu. Dan begitu ketika Rusia mencaplok itu dan kalah, ya sudah lunas, sudah mau nagih ke Zelensky, ya Zelensky bilang aku aja kalah, aku aja sekarang sudah nggak ada negara aku lagi, kemudian mau tagih Rusia nggak mungkin sudah itu. Ini yang dikhawatirkan sama Amerika Serikat dan NATO. Seandainya em, apa memang betul-betul kalah, maka ya sudah otomatis banyak pengamat-pengamat hmm, pengamat-pengamat ekonomi di berbagai negara, kalau misalkan Ukraina kalah, maka eh, Eropa dan Amerika Serikat bakal mengalami krisis. Tuh, jadi negara di berbagai macam dunia ini gelap, ya sudah gelap itu sudah. Dan ini jujur aja, em, apa ya, krisis yang paling buruk setelah Perang Dunia Kedua. Tuh.
bakalan yang kita hadapi itu krisis yang paling buruk setelah Perang Dunia Kedua. Itu kan kalau kita Perang Dunia Kedua itu ya kita tahu sendiri bagaimana ambruknya perekonomian pada saat itu di mana semua negara lagi dalam keadaan tensi berperang, kemudian ini. Nah, ini jauh lebih buruk gitu. Jauh lebih buruk ini. Dan sampai sekarang Rusia masih anteng-anteng saja dengan berbagai macam sanksi yang dia terima kayak gitu. Ya, untuk sekarang ini dia nggak banyak mengeluhkan lagi tentang sanksi yang diterima oleh Rusia. Pokoknya dia cuman diam kayak gitu, terus ya gempur sana gempur sini. Yang terakhir yang saya lihat ini yang betul-betul gila-gilaan, bak neraka yang sesungguhnya itu ya di Bakhmut gitu. Dan sekali lagi saya melihat susah untuk Rusia mau berdamai. Susah itu. Karena beberapa pengamat militer juga mengatakan bahwasanya pengamat militer Eropa ya mengatakan bahwasanya Rusia itu alusistanya, peralatan-peralatan tempurnya masih bisa digunakan sampai 2 tahun lagi mereka bertempur kayak gitu. Rudal-rudalnya masih banyak gitu. Jadi ya berat itu. Itu dan Rusia masih tetap lanjut. Nah, kemudian Cina mau tidak mau dia mesti mendukung Rusia di sini. Walaupun ya Amerika Serikat sejauh ini sih mengecam tindakan Cina yang membantu Rusia. Ya mau apa lagi? Gimana ceritanya Amerika Amerika bisa mengecam mereka kayak gitu kan? Wong negara kalian aja eh, membantu Taiwan, kalian aja nggak ada itikat baik, nggak ada niat baik untuk negara kami Cina, kayak gitu kan, mengompor-ngompori apa mengompor-ngompor kedaulatan negara Cina. Terus ya dengan di saat kalian susah kayak gini, terus kalian mau minta bantuan dengan kita, terus kalian mau ngecam siapa kalian, kata Cina ya seperti itu. Kalau sekarang itu jujur aja nggak ada sudah bahasa-bahasa apa ya undang-undang PBB sudah nggak dianggap lagi sudah ini sudah preman-premanan sudah ini. Di mana di satu sisi ya pihak Zelensky ya kan berusaha berteriak sana sini berkuar sana sini supaya Rusia itu apa ya menghormati lembaga tertinggi PBB tapi ya jujur aja Rusia juga nggak bakal mau uang Amerika Serikat dan sekutunya aja nggak menghormati PBB pada saat perang eh, Irak dan Afghanistan pada saat itu. Nah itu kan jujur aja pada waktu ini perang Vietnam eh, Amerika kalah pada saat itu. Ya, ya sudah, nggak cuman bantuan ya bantuan-bantuan seperti itu aja, tidak ada sanksi sanksi hukum internasional pada saat itu. Sampai sekarang. Padahal kalau negara yang menginvasi negara lain, negara luar, kemudian dia kalah, maka ya otomatis dia sebagai penjahat perang. Khusus untuk Amerika ini pengecualian. Ini kan karena dia negara kuat, ya. Maka dia ada undang-undang non surrender agreement di situ. Yang mana kita juga nggak 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 menandatangani perjanjian itu. Itu kan agreement itu. Di mana apabila warga negara Amerika yang diadili di situ, maka pemerintahnya diizinkan oh, berbagai macam cara untuk warganya supaya tidak disidang di luar Amerika. Makanya kayak misalkan Abu Ghraib, kemudian Irak, Afghanistan, kemudian Vietnam,
Amerika nggak kena. Karena jujur aja, kalau misalkan ada negara lain atau lembaga manapun dia menyidang warga negara Amerika Serikat dengan tuduhan kemanusiaan atau apapun di situ, maka siap-siap itu. Mau Amerika perang dengan negara tersebut bisa, itu boleh, itu diizinkan oleh pemerintahannya. Tuh, itu kan, itu uh, masalahnya. Dan di sini ya walaupun Rusia tidak mempunyai undang-undang tersebut, tidak ada tanda tangan di situ. Rusia juga nggak mau kalau misalkan presidennya, jenderal-jenderalnya nanti bakalan dikejar habis-habisan sebagai penjahat perang. Nggak bakalan mau dia. Pokoknya dengan segala macam upaya dia bakalan membombardir negara yang bakal mau menyidang warganya. Apalagi Rusia, apalagi Vladimir Putin mau disidang. Tidak bakalan mau dia. Ya, karena di satu sisi sih, kalau menurut aku, Amerika Amerika Serikat dan NATO itu di mata aku sih memberikan contoh yang buruk sebenarnya untuk eh, PBB sendiri kayak gitu. Mereka menggempur negara orang, mengganggu kedaulatan negara orang, kayak gitu kan, semau-maunya aja, kayak gitu kan, gitu kan. Mulai dari Arab Spring yang kemarin yang saya tahu itu, gimana pokoknya negara-negara blok NATO apa blok Rusia itu pasti di kompor-kompori, diadu domba, pokoknya langsung berkecamuk itu Arab Spring itu. Itu saya tahu sendiri saya tahu dari Hillary Clinton dalam bukunya The Hard Choice itu. Bagaimana peran serta Amerika Serikat di dalam apa ya membuat eh, propaganda-propaganda supaya negara-negara Timur Tengah itu chaos, eh, kemudian ya terjadi perang saudara di dalamnya. Mulai dari Tunisia, kalau nggak salah itu Mesir, kemudian Omar Gaddafi itu, kemudian ISIS juga di situ. ISIS itu juga kalau menurut pengakuannya Hillary Clinton di bukunya itu banyak peran sertanya oh, Amerika Serikat. Makanya semua masyarakat rakyat Amerika Serikat tahu pajaknya itu larinya kemana ya ke Timur Tengah salah satunya itu. Dan ini jujur aja sih, kalau saya baca di berbagai macam sosial media, terutama karena YouTube kayak gitu kan, netizen Indonesia itu berada di pihak mana? Sebenarnya netizen Indonesia itu tetap netral. Itu yang saya tahu, netizen Indonesia itu tetap netral, nggak memihak mana-mana negara sebenarnya, baik itu Rusia atau Ukraina. Tapi eh, saya sendiri, saya pribadi itu pengen lihat ini seberapa tangguhnya Amerika Serikat dengan NATO di sini. Ya, saya tidak melihat lagi yang namanya Ukraine di situ. Karena yang saya lihat kalau pertempuran ini ya pertempuran antara Amerika Serikat dan NATO. Itu. Seberapa tangguh dia kan. Sudah berbagai macam sanksi sudah dia borong. Tetap aja negaranya kokoh. Dan itu membuat kesal. Pusing tujuh keliling yang namanya NATO, Uni Eropa, dan Amerika itu sudah dengan berbagai macam sanksi itu. Bahkan Amerika sama Uni Eropa juga sekarang lagi dalam keadaan krisis ya, dengan NATO-nya itu kan. Itu. Jerman sudah kelimpungan sudah. Pokoknya Prancis sudah perusahaan-perusahaannya sudah tutup itu ya.
beberapa perusahaannya sudah tutup, kemudian juga listrik sudah ya nggak bisa full 24 jam kayak kita di Samarinda ini nggak bisa. Tuh, jadi ya jam berapa gitu jam 10 ke atas em, sudah harus mati. Kemudian penggunaan pada saat di siang hari pun juga tidak bisa jor-joran, dibatasin kayak gitu sehingga ya perusahaan-perusahaan kayak misalkan tekstil apa segala macam itu ya mesti harus menguras otak untuk kan kayak gitu. Itu belum lagi seperti di negara Inggris dan lain sebagainya. Gara-gara perang Rusia Ukraina. Gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sih kemarin cerita-cerita sama teman itu bisa nggak Rusia Ukraina itu eh, damai? Jawabnya susah. Di satu sisi negara Amerika dan sekutunya sudah terlalu dalam, sudah terlalu apa ya, sudah masuknya ke dalam lubang perperangan ini sudah terlampau betul-betul dalam sih ya, gitu kan. Mulai dari peralatan tempur sampai segala macamnya itu habis sudah. Kalau misalkan itu kalah, ya sudah kiamat bagi mereka. Di satu sisi, Ukraine minta Rusia masih harus hengkang. Dan Ukraine belum menyatakan kalau mereka kalah. Otomatis ya Rusia bakal diburu sebagai penjahat perang. Dan itu tidak akan mungkin. Dari pihak Rusia sudah diambang mata kemenangan bagi mereka. Nggak ada bakalan bisa apa ya, menghalangi negara mereka. Negara Rusia untuk membabat habis 100% negara Ukraina itu. Nggak ada. Dia mungkin ya kalau menurut saya pribadi sih hanya mengulur-ulur waktu mungkin ya em, masih eh, berusaha lah untuk memperlambat durasi kayak gitu kan supaya bantuan dari negara-negara terutama negara NATO dan Amerika ini terus berdatangan terus sehingga ya kalau misalkan dia caplok itu Ukraine udah krisis semua negara itu kan ini aja sudah lumayan menderita sudah gitu kan ya wallahu alam bisawab kalau sudah seperti itu tuh jadi kesimpulannya perang masih akan terus berlanjut sampai kapanpun dan sampai saat sekarang ini Rusia bakalan lebih membabi buta lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalkan podcast saya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya karena saya bukanlah pakar geopolitik seperti Ibu Koni, Hikmahanto Juwana dan lain sebagainya. Saya hanya menghimpun dari berbagai macam media aja, terutama Tribun News dan Kompas. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.